Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP yang sholih dan sholihah di mana saja kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran dalam video kali ini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah teladan, kisah penuh hikmah yang bisa kamu ambil pelajaran dari kisah tersebut. Kisah ini berjudul Penasaran dengan Calon Penghuni Surga. Di salah satu sudut Masjid Nabawi ada sebuah ruangan yang kini digunakan untuk berkhidmah. Dahulu ruangan itu digunakan Rasulullah SAW untuk berkumpul dan bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau memberikan tausiahnya di dalam ruangan itu. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan tausiahnya kepada para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berucap begini, "Sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga." Para sahabat pun akhirnya terheran-heran, kaget dengan ucapan Rasulullah. Dan di sana duduk seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan para sahabat lainnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda tadi yang sederhana ini datang ke tempat musyawarahnya Nabi dengan para sahabat dengan penampilan yang sangat sederhana. Wajahnya masih basah dengan air wudhu, kemudian tangan kirinya menenteng sandal yang sederhana pula. Pada kesempatan yang lain, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, beliau pun berucap kembali, "Sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga." Dan pemuda sederhana itu datang lagi dengan penampilan yang sama, dengan pakaian yang sederhana dan dengan pakaian yang sederhana, penampilan yang sederhana, dengan sandal yang sederhana pula. Masih tetap sama dengan keadaan sebelumnya, sederhana. Kemudian para sahabat yang berkumpul terheran-heran juga, kaget dengan ucapan Rasulullah. Siapa gerangan pemuda sederhana itu? Bahkan hingga ketiga kalinya Rasulullah menyebut pemuda itu pemuda calon ahli surga, bahwa pemuda yang masuk surga itu adalah pemuda yang sangat sederhana penampilannya, pakaiannya maupun sandal yang digunakan pun sangat sederhana. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Ini merasa penasaran, merasa kepo dengan sosok pemuda tadi. Kira-kira amalan apa yang dimilikinya sehingga Rasulullah itu sampai menyebut dia adalah pemuda ahli surga. Maka Abdullah pun berusaha mencari info tentang pemuda tadi. Kemudian Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada ayahnya untuk menginap beberapa malam di kediaman pemuda tadi. Dan pemuda tadi pun mengizinkan untuk menginap di rumahnya. Dan mulai saat itu Abdullah mulai mengamati amalan-amalan pemuda tersebut. Pada malam pertama, Abdullah bangun untuk sholat tahajud. Namun pemuda tersebut masih terlelap tidur
hingga waktu subuh. Dan setelah sholat subuh, pemuda tadi membaca Al-Quran. Dan ternyata bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata. Masih belum begitu fasih. Kemudian ketika masuk waktu duha, Abdullah pun melaksanakan sholat duha. Dan pemuda tadi tidak melaksanakan sholat duha. Kemudian keesokan harinya Abdullah kembali mengamati amalan pemuda tersebut. Malam tanpa tahajud, kemudian ketika membaca Al-Quran masih terbata-bata, belum begitu fasih, dan pada pagi harinya tidak melaksanakan sholat duha. Begitupun di hari ketiga, amalan pemuda itu masih tetap sama seperti malam pertama dan malam kedua. Bahkan di hari itu Abdullah berpuasa sunnah, namun pemuda tadi tidak melaksanakan puasa sunnah. Kemudian Abdullah merasa heran dengan perkataan Rasulullah. Tidak ada amalan yang sangat istimewa dari pemuda tadi, tetapi beliau menyebutnya sebagai pemuda ahli surga. Hingga Abdullah pun langsung menanyakan dan mengungkapkan keheranannya kepada pemuda tadi. Wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah itu menyebutmu sebagai pemuda ahli surga. Tetapi setelah aku amati beberapa malam ini, kamu tidak punya amalan yang istimewa. Engkau tidak tahajud, bacaan Qur'anmu masih berantakan, masih belum begitu fasih dan masih terbata-bata. Kemudian kamu tidak pernah melaksanakan sholat duha, apalagi kamu melaksanakan puasa sunnah. Lalu amal apa yang engkau miliki sehingga Rasulullah itu mengatakan engkau sebagai pemuda ahli surga? Kemudian pemuda tadi menjawab, saudaraku, aku memang belum mampu untuk bertahajud, bacaanku pun masih berantakan, masih belum begitu fasih, dan masih terbata-bata. Aku juga belum mampu untuk melaksanakan puasa sunnah dan bisa melaksanakan sholat duha. Tapi ada beberapa amalan yang aku amalkan, yang baru aku amalkan, dan aku jaga amalan ini. Amalan apakah itu? Kata Abdullah. Pertama, aku selalu berusaha untuk jujur. Ya, aku tidak pernah berdusta kepada siapapun. Kemudian aku tidak pernah iri dengki atas kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang. Kemudian Abdullah berkata, demi Allah, engkau benar-benar pemuda ahli surga. Amalan tersebut itu amalan yang paling sulit untuk aku kerjakan. Amalan yang paling sulit untuk aku amalkan. Subhanallah. Jadi yang namanya sifat jujur itu adalah mengandung kebaikan dan otomatis diberi pahala oleh Allah, dan pahala itu mengantarkan kita menuju surga. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi berlakulah jujur, karena jujur itu membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita atau mengantarkan kita kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumber cerita ini diambil dari kitab hadis Musnad Ahmad. Demikian tadi anak-anak singkat cerita kisah teladan pemuda ahli surga yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk selalu berkata jujur kepada siapapun, baik kepada orang tua, kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita, dan kepada lapisan
masyarakat pada umumnya. Kita akhiri video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe sehingga kalian bisa mengikuti update kisah-kisah teladan berikutnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.